Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Lestari dengan NIM 210305015 dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Seperti biasa, adapun tujuan dari pembuatan video saya yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah praktikum kimia pangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian protein pada berbagai bahan pangan dengan bahan tepung terigu, telur ayam, dan susu. Susu segar merupakan salah satu pangan hewani yang kaya dengan zat gizi dan mudah dicerna karena bentuknya yang cair. Susu segar diperoleh dari ternak perah seperti sapi, kerbau, ataupun kambing. Kemudian, telur merupakan bahan pangan hasil ternak unggas yang memiliki sumber protein hewani serta memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. Telur mempunyai cangkang, selaput cangkang, putih telur atau albumin, dan kuning telur. Cangkang dan putih telur terpisah oleh selaput membran, dan kuning telur dan albumin terpisah oleh selaput membran juga. Sedangkan tepung terigu mengandung komponen gluten yang membedakan tepung terigu dari tepung-tepung lainnya. Gluten adalah protein yang bersifat lengket dan elastis yang bermanfaat untuk mengikat dan membuat adonan menjadi elastis sehingga mudah dibentuk. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kandungan protein pada beberapa bahan pangan dan mengetahui reaksi uji terhadap asam amino dan protein pada bahan pangan. Adapun bahan yang kami gunakan pada percobaan ini adalah susu kambing segar, telur ayam, tepung segitiga biru, lateks, dan lemon. Adapun reagensia yang kami gunakan adalah asam asetat, NaOH 0,1N, Aquades, dan air suling. Sedangkan alat yang kami gunakan adalah baskom, piring, mixer, sendok stainless steel, cangkir, dan panci stainless steel. Pada praktikum kali ini, kami akan melakukan 3 pengujian, yaitu penentuan titik isoelektrik, pengujian gluten, dan pengujian daya larut. Pada praktikum kali ini, kami akan melakukan 3 pengujian, yaitu penentuan titik isoelektrik, pengujian gluten, dan pengujian daya larut. Baiklah, yang pertama, prosedur percobaan penentuan titik isoelektrik, di mana bahan dihancurkan dengan air masak kecuali susu segar dengan perbandingan 1:1 dan untuk lateks 1:2. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beaker. Perlakuan 1 ditambahkan asam asetat 25%, perlakuan 2 ditambahkan asam lemon, dan perlakuan 3 ditambahkan natrium hidroksida 0,1N. Pengujian yang kedua adalah pengujian gluten dengan prosedur ditimbang 10 gram terigu dan ditambahkan 5 ml air. Kemudian diuletin hingga bentuk adonan yang kalis, kemudian dibentuk adonan menjadi bulatan dan direndam dalam air selama 1 menit. Kemudian dicuci hingga air cucian menjadi jernih. Sisa adonan atau gluten bersih dikeringkan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius sampai kering. Kemudian ditimbang gluten yang telah dikeringkan dan dihitung gluten dengan rumus persen gluten sama dengan berat gluten per berat tepung dikali 100%. Adapun percobaan yang ketiga yaitu pengujian daya larut, di mana prosedurnya adalah dipisahkan kuning dan putih telur, kemudian diukur volume putih telur. Kemudian dikocok putih telur menggunakan mixer sampai terbentuknya buih dan diukur volume buih yang terbentuk. Kemudian dihitung daya buih dengan rumus daya buih sama dengan volume buih per volume putih telur dikali 100%. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.